Kenapa kamu harus move on? Kamu ngeklik video ini, kamu pengen move on, alasannya kenapa? Kenapa kamu harus move on? Kalau kamu belum punya alasan yang kuat, biar aku kasih tahu, kamu harus dan wajib banget move on. Kenapa? Karena kalau kamu gak move on, itu bikin kamu kelihatan tambah jelek. Itu bikin kamu kelihatan gak menarik gitu, gak atraktif. Karena apa? Karena cowok itu menilai apakah perempuan ini cantik, menarik, dan layak untuk dikejar itu dari seberapa banyak cowok yang suka dia, seberapa banyak cowok yang ngejar dia, seberapa banyak cowok yang menganggap dia menarik juga, seberapa dia diperebutkan. Jadi kalau kamu gak move on dan kamu malah ngejar-ngejar mantan kamu tuh bakal ngeliat kamu, oh dia gak ada yang suka lagi nih selain aku, oh cewek ini gak menarik nih, oh cewek ini gak ada penggantinya selain aku. Itu makin kelihatan gak menarik di mata cowok. Kamu galau-galauan tiap hari mikirin mantan, itu buang waktu dan tenaga kamu. Daripada kamu mikirin mantan kamu, gak move on, bersedih hati, nangis tiap hari, mending kamu upgrade diri, pergunakan waktu dan tenaga kamu untuk hal yang lebih baik, untuk upgrade diri kamu. Kalau kamu terus-terusan terjebak di masa lalu, kamu malah menjauhkan diri kamu dari orang yang kamu butuhkan, dari kebahagiaan itu. Ingat, kamu berhak bahagia, kamu berhak mendapatkan orang yang lebih baik, dan bahkan Tuhan tuh udah nyiapin orang yang lebih baik dari mantan kamu. Tapi selama kamu terjebak di masa lalu, kamu mikirin dia, orang itu gak akan pernah didekatkan sama kamu karena kamu belum siap. Terus kenapa hubungan kamu berakhir, ada masalah, dan bikin kamu sakit hati? Itu karena ada hal yang perlu kamu pelajari. Kalau kamu terus-terusan gak move on, kamu malah mau balik lagi ke situasi yang sama, ke orang yang sama, berarti kamu gagal untuk belajar. Dan masalahnya kalau kamu gagal belajar, kamu akan dihadapkan dengan pelajaran yang sama lagi. Nanti kamu remedial, Tuhan ngasih kamu cobaan yang sama lagi, kamu dipertemukan dengan orang yang serupa, atau enggak kamu dipertemukan dengan mantan kamu lagi, kembali lagi, dan pelajarannya sama lagi. Selama kamu belum mempelajari hal itu, kamu belum belajar, kamu belum merubah diri kamu, ujiannya akan tetap sama. Jadi move on. Tapi aku masih sayang sama dia, tapi kenangannya banyak banget, tapi dia yang paling baik, tapi aku cuma sayang dia, tapi kenangannya banyak, memorinya banyak, aku gak bisa lupa. Kamu stay di video ini karena aku akan bahas semuanya di video ini gitu. Tapi yang pertama, kesalahan banyak orang tentang move on itu harus melupakan. Otak kita itu gak akan pernah bisa melupakan. Kita dari kecil dididik untuk mengingat, untuk menghafal. Kita gak pernah bisa melupakan. Bahkan otak kita itu tidak bisa melakukan perintah negatif. Percaya gak? Oke, kalau gak percaya, nih buktinya. Jangan mikirin gajah. Kan? Kamu malah mikirin gajah. Jangan ngebayangin kucing kepala kuda. Kan kamu malah ngebayangin. Jangan ngebayangin katak dimakan tikus. Kan kamu malah ngebayangin itu. Nah, itu berarti otak kita emang gak akan pernah bisa melakukan perintah negatif. Ketika kita berpikir kalau jangan inget dia, jangan inget dia, jangan inget dia, kita malah jadi inget. Move on itu bukan tentang melupakan 100%, tapi move on itu gimana kamu bisa melanjutkan hidup dengan normal meskipun kamu tahu kamu tuh gak lupa. Kamu tuh masih inget, di memori kamu masih ada dia pastinya, karena kamu gak amnesia. Tapi kamu tetap bisa melanjutkan kehidupan. Kamu masih bisa berbahagia, menemukan hal-hal lain, membuat memori-memori baru, memori-memori indah lainnya yang bisa dikenang juga nantinya. Move on itu bukan berarti kamu harus stop suka ke dia detik ini juga, kamu harus benci ke dia detik ini juga, kamu harus menghilangkan semua perasaan kamu detik ini juga. Enggak. Move on itu gimana kamu bisa, meskipun perasaan itu masih ada, kamu melanjutkan hidup. Move on itu adalah tentang gimana kamu bisa memilih hal yang lebih baik untuk diri kamu sendiri. Meskipun mungkin perasaan itu masih ada, mungkin kamu belum lupa 100%, mungkin kamu masih suka dia, masih ada perasaan sayang, tapi kamu lebih memilih untuk lebih menyayangi diri sendiri. Kamu lebih memilih untuk memilih atau menjalankan hidup, membahagiakan diri kamu sendiri tanpa dia. Bukan karena kamu gak sayang lagi, tapi karena kamu sayang ke diri sendiri. Itu pilihan. Aku pernah jelasin di video yang lain, move on itu kayak kamu suka ke makanan gitu. Misalkan kamu tuh suka makanan seblak yang pedas, yang gurih, meskipun kamu tahu dia tuh enak gitu, tapi kamu bisa memilih untuk stop makan itu. Karena apa? Karena itu gak baik buat hidup kamu, karena itu gak baik buat kesehatan kamu. Kamu bisa memilih untuk memakan makanan yang lebih sehat. Untuk apa? Untuk kesehatan kamu. Meskipun secara rasa lebih enak makanan kayak seblak yang pedas gurih itu. Jadi kamu berhenti makan seblak tuh bukan berarti kamu udah gak suka. Kamu tahu kamu suka itu, kamu tahu itu selera banget di lidah kamu, tapi kamu lebih memilih untuk stop makan itu karena itu gak baik buat kamu, itu toksik, itu racun buat lambung kamu kayak gitu. Jadi kalau ada aku masih suka dia, ya terus
Kamu gak harus jadi gak suka gitu. Kamu memilih apa yang lebih baik. Karena apa? Karena seiring berjalannya waktu, kalau kamu sudah membiasakan diri untuk memakan makanan yang sehat, kamu pun akan kerasa, tubuh kamu pun akan menerima dengan baik, karena kamu akan merasakan perbedaannya. Oh, begini loh yang sehat itu. Hubungan yang toksik dan hubungan yang sehat tuh beda perasaannya. Jadi meskipun di awal kamu ngerasa sulit karena kamu ngerasa aku suka dia, tapi setelah kamu membiasakan diri kamu untuk berada di hubungan yang lebih sehat, kamu akan sadar sendiri, oh dia tuh bukan orang yang aku butuhkan. Tapi semua ini tuh susah banget ngejalaninnya. Ini tuh gak semudah apa yang diucapkan. Ngejalaninnya sulit. Aku harus kayak gimana? Kamu harus kayak gimana? Kalau misalkan kamu masih awal-awal putus sama dia, itu gak apa-apa, kamu sedih dulu, kamu merilis semua perasaan kamu memvalidasi emosi kamu. Kesedihan kamu itu valid, rasa sakit kamu itu valid, kamu wajar merasa sakit hati. Gak apa-apa kamu nangis sampai mata kamu sembab, nangis aja gak apa-apa. Kamu dengerin lagu sedih, kamu nulis diary, kamu cerita ke teman-teman kamu teriak atau kamu gimana pun itu, yang penting kamu bisa merilis emosi kamu, jangan ditahan ya. Tapi kamu harus punya batasan waktu gitu. Batasan waktu, kamu mau sampai kapan kayak gini? Kalau Beyonce itu cuman membiarkan dirinya bersedih dalam waktu 24 jam. Setelah itu dia harus kembali lagi. Mungkin kamu bolehlah 1 minggu aja gitu. Paling lama banget 1 bulan. Lebih dari itu kamu harus bisa bangkit, kamu harus bisa menghapus air mata kamu. Air mata kamu terlalu berharga untuk keluar lagi gitu. Waktu kamu terlalu berharga untuk galau-galauan lagi. Coba kamu mau menciptakan aktivitas baru, mencari aktivitas baru, membuat diri kamu yang baru. Ini saatnya kamu untuk glow up, ini saatnya kamu membentuk diri kamu versi yang terbaru. Agar proses ini cepat dan lebih mudah, kamu harus menyingkirkan semua hal-hal yang bisa mengingatkan kamu tentang dia. Stop untuk selalu ngeliatin foto kalian, stop untuk selalu baca lagi chat-chat kalian, mengingat lagi kenangan dulu, hadiah-hadiah dari dia, selalu stalking sosial medianya. Stop gitu. Semakin kamu terus-terusan membuka itu, kamu akan semakin sulit untuk lupa. Dari mulai foto, kamu gak usah ragu untuk menghapus. Chat juga jangan ragu untuk menghapus. Jangan merasa aduh sayang banget nih dihapus kenangannya, karena sebenarnya kenangan itu akan selalu kamu ingat. Kenangan yang sangat baiknya akan selalu kamu ingat meskipun semua itu kamu hapus. Karena yang namanya move on harus rela melupakan dulu. Kalau kamu gak rela untuk melupakan, gak rela untuk melepaskan, kamu gak akan pernah maju. Terus kayak sosial media, coba kamu stop untuk stalking dia terus. Kalau bisa, kalau kamu memang terganggu gitu, hide aja storynya. Kamu gak perlu tahu apa yang dia lakuin, kamu gak perlu tahu apakah dia nyesel atau enggak, kamu gak perlu tahu apakah dia punya pacar atau enggak, karena itu bukan urusan kamu lagi. Kamu gak harus menerka kenapa ya dia kayak gini sekarang, kenapa dia bisa ninggalin aku dan sebagainya. Karena apapun yang terjadi dulu itu gak ada gunanya untuk diungkit lagi, karena kamu udahan kan. Itu gak ada gunanya dan itu bukan urusan kamu. Bayangin aja, dia udah sibuk sama hidupnya, dia udah sibuk sama teman-temannya, sama apa yang dilakukan sekarang, dan kamu masih diem di titik itu ngeliatin dia doang, stalking dia doang. Jangan kayak gitu. Jadi makanya stop untuk stalking, mending fokus ke hidup kamu. Kalau misalkan kalian tuh putusnya tuh emang gak baik-baik, yang dia yang benar-benar toksik, kamu gak usah ragu untuk blok dia gitu. Gak usah ragu, karena daripada dia ganggu, ketika kamu gak ngeblok dia, itu tuh berarti kamu memberikan akses untuk dia untuk menghubungi kamu lagi. Nantinya dia bakal menghubungi kamu lagi, dan kamu luluh lagi, dan kamu terjebak lagi di hubungan yang sama. Selanjutnya, tulis hal-hal yang membuat kamu putus. Kenapa kamu bisa putus sama dia? Apa hal-hal yang kamu gak suka dari dia, yang bikin kamu kecewa, yang bikin kamu sakit hati, yang toksik dari dia? Tulis di kertas gitu semuanya, jangan ada yang terlewat satupun. Dan di kertas lainnya, kamu harus menuliskan cowok idaman kamu, dream boyfriend atau dream man kalian. Kamu tulis sedetail-detailnya juga, yang mana semua itu tuh gak ada di mantan kamu, dan semua kekurangan di mantan kamu gak ada di dream boyfriend kalian ini. Kalian tulis misalkan, pasanganku sangat mencintaiku, dia sangat perhatian padaku, kita berkomunikasi dengan baik, dia selalu memberikan aku bunga, memberikan aku hadiah, memberikan aku kejutan gitu. Terus kayak cara dia bilang ke kamu gimana, terus dia ngajak kamu kesini gitu, dia ngasih kamu ini. Soalnya dia kayak dia six pack, ini sangat terserah kamu. Yang jelas ya udah, pokoknya dream man kamu tuh kayak gimana, tulis. Jadi setiap kamu
mau ingat mantan kamu baca keduanya. Kamu baca keduanya, itu 100% akan bekerja. Kamu bakal nggak jadi kayak misalkan kamu inget, oh iya aku tuh dulu tuh pernah indah begini, terus lihat kejelekannya, oh iya, kamu bakal nggak jadi. Dan kamu ngeliat, oh iya ya, ini adalah pasangan impian kamu. Ketika kamu nggak sama dia lagi, berarti ada opportunity kamu untuk bisa menemukan pasangan yang sesuai impian kamu gitu. Sedangkan kalau kamu masih sama dia, itu udah nggak ada lagi opportunity itu gitu. Selanjutnya, karena yang biasanya bikin kamu susah move on itu karena kamu tuh banyak hal atau kebiasaan kamu seluruh hari kamu, hidup kamu tuh tentang dia. Misalkan kamu biasanya jam segini tuh lagi di selamat pagi, lagi chattingan, biasanya jam segini tuh lagi teleponan, biasanya hari ini tuh kita tuh lagi main kemana, biasanya kita weekend tuh selalu jalan bareng. Dan ketika dia nggak ada, kamu kebingungan, kamu kehilangan diri kamu sendiri karena kayak kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan bersama sekarang udah nggak bisa lagi. Nah karena kayak gitu, berarti it's time to renew you. Kamu harus benar-benar membuat versi diri kamu yang paling baru, yang paling upgrade. Jadi kamu harus merencanakan misalkan gini, yang biasanya oh aku tuh tiap malam teleponan nih sama dia, ganti kebiasaannya misalkan jadi baca buku, jadi self care, jadi maskeran kah, atau jadi kayak meditasi gitu. Terus biasanya weekend itu aku biasanya main sama dia, ganti dengan versi diri kamu yang terbaru. Itu weekend tuh kamu apa, misalkan nge-gym, atau kamu berenang, mencoba memasak untuk diri sendiri, mencoba resep baru, memulai hobi baru, mempelajari hal baru, atau kamu jalan sama teman kamu, sama keluarga kamu. It's a lot of things that you have to do. Banyak sekali hal yang bisa kamu lakukan gitu. Itu terserah kamu. Yang jelas itu tuh semua itu tuh harus direncanakan. Intinya buat hidup kamu sebaru mungkin, diri kamu sebaru mungkin, diri kamu, kebiasaan kamu, aktivitas kamu, tempat-tempat yang kamu kunjungi itu bisa diperbaharui lagi. Atau kayak misalkan kayak sesimpel ruangan dekorasi kamar kamu, kayak posisinya pokoknya sebaru yang kamu bisa. Parfum kamu, playlist yang sering kamu putar, ganti aja semuanya gitu, karena ini adalah saatnya kamu untuk menjadi versi kamu yang lebih baru. Kayak anggap aja ini tuh chapter terbaru dari diri kamu, dan semua ini kamu lakukan untuk diri kamu, untuk upgrade diri kamu, bukan untuk biar bikin dia menyesal, bukan bikin dia buat supaya dia balik lagi, supaya dia bisa ngelihat bahwa kamu itu move on, bahwa kamu itu bisa tanpa dia. Enggak, ini tuh bukan untuk pembuktian, tapi untuk pembuktian ke dia, tapi semua ini demi diri kamu sendiri gitu. Lakukan dengan happy gitu, dengan have fun, karena chapter baru itu baik, ini akan menyenangkan kalau kamu bisa melihat, oh ini tuh hidup yang baru lagi, chapter yang baru lagi, kamu bisa menemukan cinta yang lain lagi dengan versi diri kamu yang sudah terbaharui, dengan versi diri kamu yang sudah belajar dari hubungan yang salah sebelumnya, versi kamu yang terbaru lah ini. Jadi be excited. Selanjutnya, kalau misalkan suatu saat atau sewaktu-waktu memori itu datang lagi, kamu ingat lagi sama dia, it's okay. Itu bukan berarti kamu gagal move on, itu bukan berarti segala upaya yang kamu lakukan itu gagal. Gak apa-apa, yang namanya inget orang yang pernah deket sama kita itu wajar kok. Jadi jangan sampai hanya karena kamu inget sekali, dan kamu langsung ngerasa, oh ya ampun aku belum lupa sama dia, ya ampun aku inget lagi sama dia, ngerasa bersalah, atau kamu malah meromantisasi kesedihan itu, kamu malah mengorek-ngorek lagi kenangannya, kamu kayak jadi berlarut-larut gitu sedihnya. Jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau misalkan kamu inget, inget, terus kamu langsung istighfar astagfirullahaladzim, dan mengalihkan perhatian kamu. Jadi inget sekali lagi, kalau misalkan kamu sewaktu-waktu inget lagi nih, gak apa-apa. Yang penting kamu gak tenggelam, gak berlarut-larut. Kalau kamu inget tadi, langsung kamu baca catatan yang sudah kamu tadi tulis, dan ucapin ke diri kamu kalau aku bersyukur, alhamdulillah aku bersyukur punya memori yang indah pada saat itu, tapi aku hari ini akan membuat memori yang baru yang lebih indah lagi, dan aku yakin esok hari aku punya memori yang jauh lebih indah dengan orang yang lebih baik. Kamu harus hati-hati, kamu jangan selalu meromantisasi kesedihan. Kayak gimana sih? Kayak misalkan kamu sedih dikit, langsung kamu sedih, ngerasa paling menderita, terus kayak kamu langsung nyetel lagu supaya memancing kesedihan kamu biar lebih sedih lagi. Itu kamu harus hati-hati, karena sebenarnya ada penyakit di mana seseorang itu edik gitu, ngerasa kecanduan akan penderitaan. Nah, kalau kamu udah kayak gitu, kamu mending pergi ke psikolog. Aku hanya mengingatkan, aku hanya memberitahu bahwa ada loh penyakit yang kayak gitu.
gitu. Jadi stop meromantisasi kesedihan, harus meromantisasi kebahagiaan. Sebenarnya kenapa aku bikin video ini, karena ini adalah requestan dari kalian. Ternyata banyak yang request untuk membahas tentang gimana caranya untuk move on. Dan ketika aku tanya lagi, apa sih yang bikin kamu gak move on? Jawabannya banyak yang bilang karena banyak kenangannya terlalu indah. First experience aku semuanya sama dia. Kalau misalkan kamu memang punya memori yang indah sama dia, bukan berarti itu harus disesali. Kamu bisa tetap bahagia karena kamu pernah mengalami hal yang indah itu. Kamu tetap bersyukur karena hal itu tuh pernah terjadi. Dan kalau misalkan sekarang kamu udah nggak sama dia lagi, bukan berarti kamu nggak bisa menciptakan memori-memori yang indah lainnya. Ingat, hari ini pun akan jadi kenangan. Jadi ciptakan kenangan lain yang lebih indah lagi. Gitu. Dan kenangan dan menciptakan memori indah itu nggak harus tentang cowok, apalagi tentang mantan kamu. Kamu bisa menciptakan memori yang indah tentang kamu, hubungan kamu dengan diri kamu, dengan teman kamu, dengan keluarga kamu, gimana kamu mencapai goals kamu bisa ciptain itu hari ini. Jadi kalau misalkan kemarin kamu punya memori indah, itu hal yang baik, gak harus disesali. Kamu pilih deh, kamu mending kamu punya kenangan itu atau kamu mending hal itu gak pernah terjadi sama sekali. Kamu gak pernah punya pengalaman memiliki kisah romance yang indah. Kamu pilih mana? Setidaknya itu pernah terjadi di hidup kamu, dan itu bukan berarti hari ini dan esok hari kamu gak bisa menciptakan memori yang lebih indah lagi. Gitu. Kamu mau kenangan kamu tuh cuman berhenti di mantan kamu. Setelah mantan kamu pergi, cerita kamu tentang apa? Tentang meratapi kenangan yang sudah berlalu. Emang kamu mau cerita kamu kayak gitu? Gak mau kan? Ingat, kamu pemeran utama di hidup kamu yang menentukan apakah kamu mau menciptakan memori lain yang lebih indah. Karena sebenarnya kenangan itu gak harus dilupakan. Kenangan itu untuk disimpan aja. Kamu ingat aja yang baik-baiknya gitu. Cara kamu untuk lupa itu bukan maksa diri kamu buat lupa, tapi kamu bisa mengubur kenangan-kenangan dengan mantan kamu itu dengan apa? Dengan menciptakan memori-memori baru. Tahu nggak kenapa kamu sering ingat mantan kamu dan kenangan-kenangannya? Itu karena otak kamu kosong, waktu kamu luang, kamu gak punya kesibukan. Coba aja kalau kamu punya banyak goals, kamu akan sibuk gimana caranya untuk mencapai goals itu. Kalau kamu gak punya goals untuk dicapai, kamu gabut, kamu gak ada kerjaan, kamu ngelamun, ya pasti kamu inget lagi. Jadi sibukin diri kamu, ciptain goals untuk diri kamu sendiri. Apapun itu yang bisa bikin diri kamu menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Misalkan goals pertama, kamu mau membiasakan diri untuk berolahraga. Goals yang kedua, kamu mau punya kebiasaan baca buku minimal 10 lembar per hari. Atau goals yang ketiga, kamu mau punya tabungan sekian rupiah. Goals yang selanjutnya, kamu mau bisa apa, punya bakat apa, punya skill apa, itu terserah kamu. Yang jelas sibukin diri kamu sehingga kamu gak ada waktu lagi untuk galauin mantan kamu. Mulai hari ini kamu sibuk untuk memikirkan gimana caranya menjadi the best version of yourself. Dan kamu tahu the best version of yourself itu gak terjebak di masa lalu. Dia gak selalu berlarut-larut mengingat kesedihan yang akan hal yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah. Alasan yang kedua kenapa orang-orang pada susah move on itu karena dia terlalu baik, gak ada penggantinya. Scarcity mindset. Kamu harus ubah mindset kamu menjadi abundance mindset. Emang dia cowok terakhir di muka bumi ini? Emang kamu udah kenal berapa juta cowok sehingga bisa menyimpulkan bahwa dia itu satu-satunya yang paling baik dan gak ada penggantinya? Hello, lihat dunia ini ada jutaan laki-laki di luar sana dan kamu berpikir bahwa dia gak ada penggantinya. Itu yang dinamakan dengan scarcity mindset. Ketika kamu menganggap bahwa dunia ini terbatas, cuma ada satu, cuma sedikit. Enggak, dunia ini tuh luas, berlimpah gitu kah. Dan kamu akan selalu punya opsi, kamu akan selalu punya pilihan. Dan tadi udah aku jelasin di awal, jangan pernah sekali-kali kamu merasa kamu gak punya pilihan lain. Kamu ngerasa dia cuma cowok satu-satunya. Karena ketika kamu kayak gitu, cowok kamu memandang kamu sebagai orang yang tidak menarik. Oh, gak ada yang suka lagi sama kamu, ya udah aku mending pergi aja. Karena cewek yang banyak yang suka, yang menarik itu pasti banyak dikejar laki-laki. Dan cowok pun mau cewek yang banyak yang ngejar gitu. Meskipun saat ini kamu belum dideketin sama siapa-siapa, kamu harus tetap yakin di dalam diri kamu bahwa cowok itu banyak gitu, pasti ada penggantinya yang lebih baik. Kamu harus yakin itu. Sekali lagi, kamu harus yakin ketika Tuhan ngambil orang dari hidup kamu, berarti dia menyiapkan cowok yang lebih baik. Kalau kamu sudah merasa mantan kamu ini dia baik kok, dia sudah cukup baik, berarti kamu harus happy dong. Karena apa? Karena berarti Tuhan itu lagi nyiapin orang yang lebih baik dari mantan kamu ini gitu. Bukankah itu kabar yang sangat membahagiakan?
Sekali lagi, kalau kamu menganggap bahwa dia itu laki-laki satu-satunya dan gak ada penggantinya, itu tuh gak ngerubah apapun. Itu tuh hanya akan merendahkan diri kamu di hadapan dia. Emang dia tuh sebaik apa sih? Itu sampai kamu berpikir gak ada penggantinya. Sebaik apa? Dia ngasih kamu apa? Dia ngajak kamu jalan-jalan kemana? Ke belahan dunia mana? Dia ngasih kamu apa? Gitu. Apa? Sebaik apa? Kalau misalkan dia cuma ngasih kamu perhatian, selalu ngasih kabar, ngechat kamu tiap malam, nelpon kamu tiap hari, kalau jalan-jalan selalu diantar jemput, selalu dibayarin makan, perhatian, menyayangi kamu, gak kasar ke kamu, itu adalah standar minimum. Memang harusnya kayak gitu. Emang kamu berharap kayak gimana? Emang seharusnya kayak gitu. Semua cowok pun harus kayak gitu, dan semua cowok pun bisa kayak gitu. Apalagi kalau yang selingkuh, apalagi kalau yang toksik, itu mah sudah tidak harus dipertanyakan lagi, blok. Ketika orang memutuskan untuk selingkuh, dia tuh tahu konsekuensinya adalah kehilangan kamu. Dia tahu konsekuensinya adalah nyakitin perasaan kamu, dan dia gak peduli itu. Dia gak peduli kamu pergi, dia gak peduli kamu tersakiti. Terus apa yang kamu pertahankan? Apa? Kamu pasti dapat yang lebih dari dia. Aku yakin 100%. Karena kamu cantik, mending kamu ngaca. Ngaca untuk apa? Untuk mengagumi diri kamu sendiri, karena kamu terlalu cantik untuk diselingkuhin. Serius aku. Kayak ini penting. Gini, ketika kamu membiarkan cowok yang nyelingkuhin kamu untuk berada tetap di hidup kamu memaafkan dia, itu tuh seolah-olah kamu tuh berkata bahwa aku layak diselingkuhin. Gitu. Kamu gak respect ke diri sendiri, kamu gak menghargai diri kamu sendiri, kamu kurang sayang ke diri kamu sendiri, kamu tidak punya boundaries atau batasan untuk diri kamu sendiri. Itu tuh kayak udah fatal. Kalau yang namanya selingkuh udah fatal menurut aku gitu. Semoga membantu. Nah, dan ini balik lagi ke awal tadi, kalau misalkan kamu memang susah move on karena dia sebaik itu, ingat-ingat lagi, dia memang sebaik itu. Kalau dia baik, kenapa hubungannya harus berakhir? Kenapa? Ini alasan yang lucu juga, karena dia terlalu ganteng. Susah move on karena dia terlalu ganteng. Emang kalau dia ganteng, kamu mau apa? Emang kamu cari pasangan, kamu 24 jam cuman mantengin mukanya dia yang ganteng itu seharian? Emang kegantengannya bisa membuat kamu kenyang, membuat emosi kamu merasa aman, membuat kamu ngerasa terpenuhi kebutuhannya, membuat kamu merasa disayangi, dicintai, diperhatikan? Emang iya? Jadi kamu bilang kalau misalkan orangnya ganteng, kamu pandangin setiap hari, itu bisa bikin kamu bahagia gitu? Kalau iya, ya udah lanjutin. Tapi kalau menurut aku, ganteng itu kalau ganteng doang, itu nggak ada nilainya gitu. Ganteng itu nilai plus. Aku udah pernah jelasin di video aku yang lain, kalau biasain tertarik ke cowok itu karena treatmentnya, karena apa ya, karena cara mereka memperlakukan diri kita. Kalau misalkan ada cowok nih memperlakukan kamu dengan baik dan dia ganteng, itu sangat bersyukur, itu nilai plus. Karena siapa sih yang gak suka cowok ganteng? Aku sendiri pun gak suka cowok ganteng. Tapi ketika itu ganteng doang tanpa adanya treatment yang baik, itu percuma. Mungkin kamu ngerasa ketika kamu punya cowok ganteng, kamu ngerasa kamu bangga bahwa dia kemana-mana. Kamu berpikir kalau orang-orang bangga ngeliat kamu, kayak kagum. Padahal enggak. Apalagi kalau misalkan orang-orang itu tahu cowok kamu itu modal tampang doang, mereka tuh ketawa. Ingat, you're the prize. Perlakuan kamu tuh sebagai hadiahnya, yang mana kalau misalkan cowok mau hadiah ini, dia harus effort, dia harus benar-benar pengen, dia bisa ngelakuin apa untuk mendapatkan hadiah ini gitu. Jangan kebalik gitu. Dan kita itu perempuan yang jadi perhiasan cowok gitu. Jadi cowok kita yang bangga bahwa kita kemana-mana. Kalau kita bangga karena apa? Karena cara dia memperlakukan kita. Aku bangga loh dia baik ke aku. Aku bangga dia sangat perhatian ke aku. Aku bangga karena dia ngajak aku kesini, dia kayak gini. Dia sangat menghormati aku. Itu yang aku banggain dari cowok. Bukan karena aku bangga cowok karena ganteng. No. Orang-orang susah move on itu karena takut sendirian. Gini ya, inget-inget lagi sebelum kamu kenal cowok ini, sebelum kamu pacaran sama dia, kamu pun sendiri kan? Kamu pernah loh hidup sendirian dan kamu baik-baik aja, hidup kamu bahagia-bahagia aja, ya enggak? Gitu. Jadi kamu pun akan baik-baik aja tanpa dia. Kamu tuh cuman kembali ke diri kamu yang sebelumnya, yang sebelum sama dia. Kamu happy gitu dengan diri kamu sendiri.
gitu. Jadi gak usah takut sendiri. Dan yang paling penting adalah ketika kamu gak bisa sendirian, ketika kamu kosong. Aku pernah jelasin juga ini di video ya sebelumnya. Pokoknya ketika kamu ngerasa takut sendirian, ngerasa kosong, kamu gak utuh dengan diri kamu sendiri, itu berarti kamu gak siap untuk memulai hubungan dengan orang lain. Sebelum kamu untuk mencari cowok, nyari pacar, nyari pasangan, pastiin kamu tuh sudah full dulu, diri kamu sudah utuh. Ketika kamu ngerasa utuh, kamu gak akan mudah terkesan, kamu akan lebih selektif. Karena kamu ngerasa ada atau tanpa adanya cowok di hidup kamu, kamu baik-baik aja. Jadi pas ada cowok datang, kamu lebih menilai nih, ini tuh cowok yang benar-benar yang kamu butuhkan atau enggak. Apakah dia membuat hidup kamu lebih mudah atau menjadi masalah aja di hidup kamu. Apakah dia men-treat kamu seperti yang kamu mau, apakah dia cuma toxic, apakah dia benar-benar effort. Kamu lebih bisa menilai itu. Tapi kalau misalkan kamu kosong, kamu ngerasa kesepian, takut sendiri, kamu butuh orang lain, cowok aja satu datang, gak tahu kualitasnya kayak gimana, kamu langsung wow, dia adalah malaikat penyelamatku karena dia menemaniku, karena jadi akunya gak sepi lagi. Padahal dia gak ada effort, padahal dia gak sebaik itu, padahal dia gak mau modal atau dia toksik. Mau gimana pun keadaan cowok ini, kamu akan sangat terkesima, terkesan, dan ngerasa kamu terselamatkan oleh cowok ini hanya karena kamunya yang kosong, yang kesepian, jadi terisi oleh dia. Jadi sekali lagi pastiin kamu itu full dulu. Justru kalau misalkan kamu ngerasa kamu masih takut untuk sendiri, kamu jangan dulu punya pacar. Kamu coba habisin dulu waktu kamu untuk diri sendiri sampai kamu ngerasa hidup kamu tuh aman sendirian, kamu menemukan diri kamu. Di situ kamu sudah ngerasa full, baru deh kamu cari cowok. Masih sayang, masih ada perasaannya, berarti kamu lebih sayang ke pacar kamu daripada ke diri kamu sendiri. Itu pelajarannya. Ketika kamu lebih sayang ke diri kamu sendiri, terus kamu disakitin, kamu disia-siakan, kamu akan langsung turn off. Gak akan sayang lagi. Karena apa? Karena kamu lebih sayang ke diri kamu, kamu gak rela ngelihat diri kamu diperlakukan dengan tidak baik. Kamu akan ngerasa, pokoknya akan auto turn off aja. Mumpung sekarang kamu udah gak sama dia, coba kamu tumbuhkan lagi self love kamu. Aku sering banget bahas self love. Sekarang aku tanya, kamu sayang ke dia, terus apa? Kalau dianya gak sayang kamu tuh percuma, buat apa? Mending kamu sayang ke diri kamu. Sayang banget gitu. Rasa sayang kamu, rasa cinta kamu itu berharga. Kamu kasih untuk orang yang tidak menghargai kamu, misalkan yang menyanyiakan kamu. Hey, sadari bahwa perasaan kamu itu berharga. Jadi jangan kasih ke orang yang menyanyiakan. Buat apa? Mending kasih ke diri sendiri. Ini penting juga. Cara kamu mencintai diri kamu sendiri itu sama aja kayak kamu mengajarkan orang lain gimana cara mereka mencintai kamu. Cara kamu memperlakukan diri kamu adalah gimana kamu mengajarkan atau menunjukkan, memberitahu ke semua orang bahwa kamu tuh harus diperlakukan seperti itu. Gitu. Jadi ngerti ya? Nangkep ya? Kalau kamu gak cinta ke kamu, orang lain pun gak akan. Selanjutnya, penyebab orang susah move on karena gak ikhlas. Gak ikhlas, masih berharap, masih ada harapan, masih berharap kalau dia akan balik lagi ke hidup kamu. Orang itu, Tuhan mendatangkan dan mengambil orang ke hidup kamu itu untuk kamu belajar, untuk mengubah diri kamu menjadi orang yang lebih baik. Kalau misalkan kamu udah dikasih pelajaran begini, tapi kamu malah mau balik lagi ke orang ini, mau balik ke situasi yang sama, kamu gak belajar. Dan kalau kamu gak belajar, kamu akan dikasih cobaan yang sama. Suatu saat kamu mungkin aja balik sama mantan kamu, tapi setelah kamu bisa belajar, setelah kamu mengupgrade diri kamu dan mantan kamu pun mengupgrade dirinya sama-sama dengan identitas yang baru. Tapi kalau kamu belum sempat untuk move on, belum sempat untuk kayak menyadari kesalahannya, untuk mengubah diri kamu, dan kamu ketemu lagi, kamu nggak belajar apa-apa gitu. Jadi nantinya endingnya sama lagi. Atau misalkan kayak kamu langsung cari orang baru nih, cari orang baru untuk move on. Sebelum kamu belajar, sebelum kamu memperbaiki diri, nanti ujung-ujungnya endingnya sama gitu. Ujung-ujungnya orang yang datang ke kamu tuh sama kayak mantan kamu, karena kamu belum belajar. Jadi Tuhan memberikan cobaan yang sama. Lepaskan dia, karena ketika kamu melepas, kamu membuka peluang orang baru untuk datang. Selanjutnya, susah move on karena ini kesalahan aku. Rasain. Iya, kamu ketahui kamu salah kan, ya udah rasain, itu konsekuensinya. Tapi yang terpenting sekarang itu ya kamu belajar gitu. Kalau misalkan kamu kehilangan nih, ngerasa kehilangan orang yang baik karena kesalahan kamu, ya itu salah kamu, wajar kamu ngerasa kehilangan, memang itu yang harus kamu rasakan. Jadi aku bilang ngerasain. Tapi gini, gak apa-apa, semua orang itu punya kesalahan.
semua orang pernah salah. Yang terpenting kamu sekarang bisa belajar dari kesalahan itu dan jangan mengulanginya lagi. Dan itu bukan berarti kamu harus balik lagi ke dia, bukan berarti harus kayak gitu. Udah, perbaiki diri kamu, nanti pun yakin akan ada penggantinya. Ini jarang orang sadar, dan kemarin pun gak ada yang jawab kayak gini. Jadi sebenarnya kamu susah move on itu bukan karena orangnya terlalu begini, karena orangnya baik, atau karena kenangan yang indah, bukan. Tapi kamu susah move on karena kamu mencintai orang yang kamu ciptain di kepala kamu sendiri. Sebenarnya orang ini tuh gak sespesial itu. Kamu gak punya kenangan yang gimana-gimana. Cuman kamu itu punya kayak fantasi, kamu menciptakan sosok dia di kepala kamu tuh wow itu loh. Padahal kenyataannya enggak gitu. Itu aku pernah itu kayak gitu. Jadi coba deh kamu lihat kenyataannya orang ini tuh kayak gimana. Kamu susah move on karena kamu sayang sama perasaannya. Kamu ngerasa gak rela untuk melupakan perasaan ini gitu. Kamu gak rela, kayak kamu sudah terlanjur sayang ke dia dan kamu gak mau untuk menghilangkan rasa sayang itu. Kalau kamu memang sayang sama perasaannya, kamu gak rela untuk menghilangkan perasaannya, kamu bisa meng-switch rasa sayang kamu gak ke orang itu tapi ke diri kamu sendiri. Atau kamu suatu saat nanti kamu bisa lagi mempunyai perasaan itu ke orang yang lain yang lebih layak gitu. Dan gini, kalau misalkan kamu ngerasa udah effort ke orang, kamu udah tulus ke orang, itu tuh gak ada yang sia-sia. Kamu harus percaya semesta ini ngelihat kamu, Tuhan tuh ngelihat kamu, malaikat di pinggir-pinggir kamu tuh tahu loh bahwa kamu tuh setulus ini. Itu nggak sia-sia, kebaikan kamu akan balik lagi ke kamu. Kayak gitu, jadi nggak usah menyesali gitu, nggak usah menyesali. Aku nyesel nih pernah tulus ke orang ini, nyesel nih pernah baik ke orang ini. Enggak, semuanya akan balik ke kamu. Tapi yang membalas semua kebaikan itu sayangnya bukan orang yang kamu mau, bukan mantan kamu. Tapi yakin aja nanti suatu saat orang yang baru, mungkin aja mantan kamu juga, cuman dia versi yang lebih baru. Pokoknya orang yang lebih baik aja akan membalas semua yang kamu lakukan hari ini, ketulusan kamu di hari ini. Kayak gitu, jadi jangan menyesali. Apalagi sampai balas dendam, dan balas dendamnya ke orang lain. Move on karena kita berpisahnya karena tidak direstui, padahal kita masih saling sayang. Atau kayak karena kita beda suku, atau kayak perbedaan agama dan sebagainya. Ini bukan ranah aku gitu. Itu karena itu bisa jadi orang tua kamu yang benar atau kamu yang benar. Aku nggak tahu apakah pilihan kamu benar atau enggak itu ketika kalau misalkan kamu secara mental sudah sehat, kayak tadi aku bilang kamu sudah full, utuh, merasa utuh dengan diri kamu sendiri, kamu sudah sembuh trauma di masa kecil kamu, terus kamu gak ada kayak isu yang kayak berhubungan dengan psikolog kamu, itu kemungkinan besar kamu bakal bisa memilih orang yang tepat gitu. Jadi kalau kamu mau tahu nih apakah penilaian aku terhadap cowok itu benar atau salah, kamu tanya apakah kamu sudah se-healing itu, kamu sudah sesembuh itu emotionally-nya. Kalau kamu gak kayak gitu, bisa aja pilihan orang tua kamu yang benar gitu. Jadi coba deh dengan kepala dingin komunikasikan sama orang tua kamu, kenapa gak disetujui, karena apa. Kalau misalkan kamu ngerasa gak yakin apakah aku masih punya trauma di masa kecil atau apa, kamu pergi ke psikolog aja, itu sangat bisa membantu. Pokoknya semangat untuk move on. Hidup kalian itu bukan tentang cowok, kamu punya kehidupan kamu berhak untuk bahagia gitu. Dan ketika kamu move on, kamu akan belajar dari situ, kamu bisa glow up dan menjadi versi kamu yang lebih baik kayak gitu. Oke, sekian aja video dari aku Verina Triananda. Jangan lupa follow Instagram aku dan subscribe juga. So see you on my next video, bye bye.